mungkin kalau dari saya untuk sekedar pengantar aja Pak. Jadi ada gerakan kami di sini sebenarnya untuk menindaklanjuti terkait persoalan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi khususnya melalui kajian sistematis kami menemukan adanya indikasi keterlibatan beberapa pihak terhadap proyek yang sedang berjalan di Nusa Tenggara Barat sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kedatangan kami di sini Pak dari pihak mahasiswa, lebih khusus dari perwakilan masyarakat NTB, kami ingin meminta nih dari pihak Kementerian Biru selaku pemegang kebijakan tertinggi dalam konteks pembangunan yang ada di NTB. Kami dari hasil temuan kita Pak, ada nilai kemuliaan yang menurut hemat kami, menurut kajian kami, uang itu seharusnya dipergunakan untuk program sekolah rakyat. Tetapi di dalam faktor lapangannya, dalam konteks realisasi proyek ini, kami menemukan adanya ketidakseimbangan melalui anggaran tersebut. Nah, hal itu pula lah kami sebagai mahasiswa ingin mempertanyakan yang jelas. Anggaran 290 miliar itu jangan dilihat kalau tetapi apakah anggaran tersebut sudah diprioritaskan atau sudah tepat sasaran untuk program sekolah rakyat? Itu mungkin nanti bisa dijawab oleh pihak kementerian. Dan yang ketiga, poin kedatangan kami di sini, kami ini sudah capek ada tadi teriak untuk menyampaikan beberapa tuntutan, tetapi kami malah dibenturkan dengan security. Nah, ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa watak dari pemerintahan hari ini, lebih khususnya dari pemerintahan kementerian yang kita datang hari ini, memperlihatkan watak otoritarianisme. Padahal negara kita ini sudah reformasi Pak. Masa seorang premanisme begitu membenturkan kita dengan mahasiswa? Apa kewenangan mereka? Apakah mereka tahu substansi dari persoalan yang kita bawa hari ini? Kan tidak. Padahal kita datang dengan baik-baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan tuntutan kami. Harusnya diberikan dialog terbuka semacam ini. Kan salah aja. Maksudnya ini untuk poin ketiga Pak ya, harus ditindaklanjuti nih. Oknum-oknum tadi security tadi itu yang berlagak seperti premanisme. Ini bukan persoalan main-main Pak. Terlepas dari isu yang kita bawa hari ini terkait korupsi, tetapi kami menemukan lagi ada persoalan yang lebih fundamental di dalam kementerian ini. Adanya kejanggalan dalam mengatasi suatu aksi demonstrasi. Ini mahasiswa loh, ya. Ini bukan negara nenek moyang kalian, negara premanisme gitu. Siapa kalian? Jadi itu Pak, maksudnya setelah dari tindak lanjuti terkait tuntutan yang kami bawa ini, alangkah lebih baik tolong ditindaklanjuti ya, terkait keamanan yang tadi itu. Karena ini mengganggu stabilitas keamanan negara. Negara ini negara hukum Pak. Jadi tidak boleh kita main seenak untuk memperlihatkan watak premanisme seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita mau pakai cara-cara begitu ya bisa aja. Tapi lepaskan seragam Anda. Kita fight di situ. Nah tapi itu urusan lain ya. Nah artinya memang ini menjadi suatu catatan penting lah, PR penting untuk kementerian ini. Jadi itu sebagai pengantar, sebagai prolog dari 3 persoalan kita bawa ini. Jadi mungkin selanjutnya sekalian dulu Pak dari 3 persoalan itu. Baik, terima kasih atas penanganan pemilu. Kami sangat berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Tentunya tersebut nanti akan menjadi dalam evaluasi kami terkait dengan pola penanganan yang ada nanti di pemilihan PU, bagaimana kita harus mensikapi para pendemo khususnya teman-teman mahasiswa ya yang tentunya harus diperlakukan sebagaimana mestinya dari kaum intelektual. Tentunya perlu dibuka diskusi untuk harapan yang dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini kami sangat terima kasih apa yang Mas Adi sampaikan, tentunya menjadi masukan bagi kami. Tentunya apa yang terjadi di lapangan ini kan tentunya kami juga mempunyai SOP nih, tapi dengan SOP itu kalau sudah berjalan di lapangan ini kan perlu adanya pengawasan. Ini masukan dari Mas Adi nanti akan kami sampaikan masukan
yang sekolah rakyat dan pada intinya bapak-bapak sekarang datang ke sini. Sekolah rakyat yang saat ini dibangun di Kabupaten Lombok Timur adalah Lombok Utara, Lombok Utara itu bagian dari program strategis pemerintah Presiden Bapak Prabowo untuk nilai kontrak pembangunan tersebut senilai 241 miliar sekian. Cuman emang waktu di dalam pelaksanaan pelelangan emang itu nilai pagunya itu 250. Cuman karena ada proses pelelangan tentunya dicari nilai yang paling kompetitif itu mendapat 241. Nah, nilai 21 dari nilai kontrak itu merupakan pembangunan kawasan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat di NTB, khususnya di Lombok Utara ini, untuk masyarakat yang betul-betul di tingkat miskin ekstrim dan miskin. Karena sekolah rakyat ini peruntukannya seleksinya adalah nanti sesuai dengan jobdesknya adalah seleksi administrasi kependudukan. Jadi tidak ada seleksi akademis nanti dikasih enggak, tapi emang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di domisili 1 dan domisili 2. Saya Ramadhan, di sini selaku PLT Direktur di PPKOS di Pilkada Tunggal Medis. Di sebelah saya ini Mas Gandhi Tama, ini beliau juga NTB, dan ini Pak John Gandhi dari